Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa fungsi, tipe, dan jenis dari internal memory yang berada di dalam komputer. Saya perkenalkan dulu, saya pertama Dino Rahmat akan menjelaskan beberapa fungsinya. Pertama, semikonduktor memory. Memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Salah satu bahan semikonduktornya adalah transistor ini, yang jenis NPN transistor, yang memiliki logo elektronika yang seperti ini. Teknologi memori semikonduktor pada umumnya dapat dibagi menjadi dua. Kategori utama berdasarkan pengoperasiannya dalam menahan data ketika tidak diberikan tegangan. Kedua kategori tersebut adalah RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah memori semikonduktor yang digunakan untuk membaca dan menulis data. Isi dari RAM adalah sebuah alamat acak yang dapat hilang jika arus listrik tidak mengalir atau volatile. Kapasitas RAM beragam. Semakin besar kapasitas, maka semakin cepat komputer dapat memproses data. Ciri-ciri dari RAM adalah dia bisa baca dan nulis, itu tadi volatile. Ketika tidak ada listrik, dia tidak akan bisa menyimpan sebuah data di dalam RAM ataupun menulis datanya. Lalu dia tentu saja penyimpanan sementara. RAM juga dibagi menjadi dua, yaitu SRAM atau Static Random Access Memory dan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Dan inilah beberapa cara kerja dari memori sel operasinya. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Dan untuk pembacaan, dan sel akan mengeluarkan data yang ada di dalam sel. Terus selanjutnya ada DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM menggunakan sel memori yang terdiri dari kapasitor dan transistor untuk menyimpan data setiap bit data. Ciri-ciri dari DRAM, bit tersimpan berupa muatan kapasitor. Perlu di-refresh setiap 64 milisecond. Konstruksinya sederhana, ukuran bitnya kecil, murah, lambat, dan ya itu. Dan beginilah bagaimana DRAM beroperasi. Lalu ada static RAM. Static RAM adalah jenis memori semikonduktor. Kata static menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamik atau DRAM tadi yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Dan itu akan mendapatkan performa yang cukup lama. Beberapa ciri SRAM adalah bit disimpan sebagai switch on atau off, dapat menyimpan data selama listrik tetap berjalan atau volatile ya tadi. Menampung memori mulai dari 16 MB hingga 1 GB, tidak memerlukan rangkaian refresh karena sifat dari transistor tadi. Lebih cepat, kerapatan perkepingan IC, kapasitasnya kecil. Dan inilah cara kerja dari SRAM. Perbandingan dari kedua RAM tersebut adalah keduanya dibutuhkan daya untuk menyimpan data yang namanya RAM. Dynamic Random Access Memory lebih sederhana untuk dibangun, lebih kecil, lebih padat, lebih murah, perlu disegarkan, unit memori lebih besar. Static cell lebih lambat karena ada cache-nya di SRAM. Atau SRAM tuh biasanya disebut dengan cache memory kalau zaman dulu tuh, karena dia lebih cepat dari prosesornya itu sendiri. Terus ada ROM, Random Only Memory. ROM singkatan dari Read Only Memory maksudnya, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor
yang isinya hanya bisa dibaca saja. Beberapa ciri ROM adalah penyimpanannya permanen atau non-volatile tadi. Yang tadi volatile dan ini adalah non-volatile. Microprogramming. Microprogramming itu adalah kayak suatu bahasa pemrograman yang dapat mengelompokkan beberapa jalan dari hardware itu. Terus library subroutines, sistem program yaitu BIOS, dan function tables. Tipe dari ROM itu ditulis selama pembuatan. Sangat mahal untuk penggunaan ringan, penggunaan biasanya. Dan biasanya tuh pembuatannya ditulis selama proses pembuatan, atau biasanya pabriknya menulis ROM. Dapat diprogram ONS, membutuhkan peralatan khusus untuk diprogram. Kalau untuk membacanya, sebenarnya ROM sendiri itu bisa dihapus menggunakan ultraviolet. Dihapus secara listrik atau EEPROM. Butuh waktu lama lebih menulis daripada membaca. Itu seperti ini. Ini dia menggunakan listrik ya. Oh ya, satu lagi sebelum saya serahkan kepada Imam. Mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana sih sifat dari volatile atau non-volatile itu dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sih itu banyak gitu ya. Kayak dalam menyimpan sebuah dokumen di Word dan itu belum di-save, maka sesuatu yang kalian tulisin di Word itu akan tersimpan ke dalam memori. Dan jika kalian close, lalu membuka Word-nya kembali, itu bakal hilang gitu datanya. Atau mungkin seperti apa yang dalam browser ini, kita akan menuliskan atau mendeklarasikan sebuah variabel yaitu i gitu, atau j, lalu j adalah 100 misalnya. Lalu ketika saya panggil lagi j, dia tahu bahwa j adalah 100 karena j menyimpan sebuah angka ke dalam j. Lalu ketika dipanggil, dia tahu bahwa j adalah bernilai 100. Lalu bagaimana kalau ini browser ini kita close? Lalu kita panggil lagi j. Nah, dia tidak tahu j itu apa. Nah, itulah sifat dari RAM, bahwa kalau RAM itu hanya bersifat sementara datanya. Terus bagaimana agar komputer tuh tahu kalau j itu adalah 100 gitu. Caranya adalah mendeklarasikan j ini ke dalam sebuah file, yang filenya itu disimpan ke dalam sebuah hard disk. Simpelnya kita bakal deklarasiin di sini. Kita buat file dengan HTML gitu. Misalnya kita buat script gitu. Terus kita deklarasiin kalau var j, dan j adalah si 100 tadi. Lalu kita open browser ini di desktop ini. Kemudian opsinya lemot. Nah, bagaimana kalau dipanggil j? Apa sih j itu? Nah, dia bakal tahu kalau j itu adalah 100 gitu. Tanpa kita deklarasiin kembali, dia bakal tahu j adalah 100. Terus kalau kita tambahin selain j, misalnya var i, misalnya kita isi dengan 300 gitu. Terus kita refresh. Lalu kita panggil i, dia juga tahu bahwa i adalah 300. Nah, itulah sifat dari RAM. Rincian sistem dari ROM.
Chip 16 megabit dapat diatur sebagai 1 megabit dari 16 bit kata. Sistem bit per chip memiliki 16 slot 1 megabit dengan bit 1 setiap kata dalam chip 1 dan seterusnya. 16 bit dapat diatur sebagai array 2048 kali 2048 kali 4 bit, mengurangi jumlah address pin. Seperti inilah cara kerja dari DRAM tipe 16 MB. Seperti inilah cara kerja dari DRAM tipe 16 MB. Kurang lebih seperti ini proses packaging dari MOSFET yang ada di dalam DRAM. Kurang lebih seperti ini modul dari struktur. Error correcting. Kode ECC. Memori adalah tipe RAM yang dapat mendeteksi dan memperbaiki error atau kesalahan yang terjadi pada memori internal karena terdapat ada yang korup saat sistem sedang beroperasi. Dan biasanya sering terjadi di BSOD, Blue Screen of Death, pada komputer jika membaca serta menulis data dalam jumlah yang banyak. Berapa ciri dari ECC memori? Memori ECC lebih mahal. ECC dapat merupakan kinerja memori 2 hingga 3% anti BSOD, memerlukan daya sangat tinggi, hanya terdapat pada server. Kurang lebih seperti inilah cara kerja dari ECC memori. Merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state dan merupakan awal dari memori DDR yang digunakan hingga saat ini. Sifat dari SDRAM sendiri adalah volatile, yang berarti jika daya mati, maka data akan hilang. SDRAM dapat menghasilkan kecepatan hingga 133 MHz yang sering dipasang pada komputer dengan prosesor Intel Pentium 4 pada tahun 2001. Dan komputer pada zaman 2002 ke atas lebih tinggi prosesornya dibandingkan dengan SDRAM, maka prosesor akan menunggu SDRAM untuk mendapatkan data sendiri dari SDRAM. Beberapa ciri-ciri dari SDRAM. Akses disinkronkan dengan jam eksternal. Bentuk SDRAM adalah Dual Inline Memory Model (DIMM). RAM merupakan data. CPU menunggu dalam DRAM konvensional. SDRAM memindahkan data dalam waktu dengan jam sistem. CPU tahu kapan data akan siap. Memiliki kecepatan di atas 100 MHz. Slot memori untuk SDRAM adalah 168 pin. Seperti inilah cara kerja dari SDRAM dalam memproses data. Proses read membaca dari SDRAM. Rambus DRAM, RDRAM, adalah RAM yang dikembangkan oleh Rambus. INC adalah tipe dari Dynamic Random Access Memory Synchron SDRAM yang dikembangkan oleh Rambus dari tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. Pengembangan ini menjadi polemik karena Intel berusaha memperkenalkan PC133 MHz
dan kalah saing dengan PC 133 MHz pada perang standar dikarenakan harga dan kinerja, dan sekarang dikenakan dengan XDR atau XD RAM yang digunakan Sony dalam mengembangkan PS3, PlayStation